Selamat pagi. Nah, ini dia ada komen yang cukup lumayan keren ini ya. Kalau lansia yang sudah konsumsi lama, apakah akan sulit melepasnya? Apa ini yang dilepas? OBAT-nya. Wah, itu, Klopi. Nah, saya minum itu berapa tahun itu minum itu. Sekarang udah bebas dari semenjak 2022. 2022 bulan April sampai detik ini saya udah nggak minum itu lagi. Ini Om, yang saya promokan Makcin, wah, best. Ya, gampang Jess, itu sebetulnya gampang ya. Nanti kamu bisa kontak ke Mbak Vira ya. Mbak Vira, saya sudah siapkan jawaban yang berhubungan dengan OBAT itu tadi. Bagaimana cara menyelesaikan OBAT? Kalau sudah tidak ada masalah, ya ngapain kamu mau terfarmasi? Tidak ada gunanya. Itu tidak akan pengaruh apa-apa. Kalau badanmu, tubuhmu, sirkulasinya, siklusnya udah baik semua, kamu bisa cek di MCU, ya. MCU itu apa itu? Medical check up. Kamu bisa cek di sana hasilnya apa semua. Ya sudah selesai. Ngapain kamu terus-terusan dalam kondisi kamu sehat minum OBAT terus? Kan tidak ada gunanya, Jess. Kamu malah justru mengakibatkan nanti obat itu kan ada apa itu namanya itu? Kontraindikasinya kan ginjalnya rusak. Kalau kamu minum OBAT itu. Ya daripada ginjalmu rusak karena ter-OBAT, ya kan mendingan sehat. Lihat kencingmu. Kalau kencingmu kayak kencing saya yang pernah saya buatin VT, bersih, nggak ada busa. Wah, itu ginjalmu bersih itu. Tinggal paling minum airnya aja ditambahin. Kenapa ya? Karena kalau kamu kekurangan air minum pasti akan kencingnya berbusa. Tapi kalau air minumnya tercukupi, satu hari kamu minum air 2 liter, itu tercukupi, ya kamu kencingnya nggak akan berbusa. Makanya kemarin ketika saya spill salah satu ada DKTR ngomong, biasa itu kalau kencingnya berbusa itu biasa. pH tubuh keluar dengan air di toilet itu biasa. Enggak biasa, Jess. Itu tergantung ginjalmu. Kalau ginjalmu sehat, kencingnya tetap tidak berbusa. Kalau berbusa itu bisa jadi kelebihan protein. Bisa jadi, atau kekurangan air minum. Nah, kayak saya, kencing saya enggak pernah berbusa. Lancar. Sehat, gitu loh. Ya. Nah, nanti ketika gini. Saya harus hati-hati ngomongnya, karena kalau enggak video saya yang di-ban sama entok-entok gitu. Ya, itu karena entok-entok ini adalah kepentingan ya, beda sama YouTube YouTube di-ban juga, tapi yang penting-penting itu aja yang di-ban. Enggak yang gila-gila di-ban gitu. Gini. OBAT itu kalau kamu minum, enggak salah. Saya bilang tidak salah. Karena memang manusia itu butuh untuk ada OBAT. Contoh ketika kamu bermasalah dengan gigimu, ya, gusinya bengkak, harus ke dokter gigi, maka harus minum OBAT karena harus menghilangkan rasa sakitnya. Biasanya dikasihnya Ponstan kah atau dikasihnya yang warna pink itu. Apa yang warna pink, sayang? Kata plum sehingga bengkaknya hilang. Itu harus, nggak bisa tidak gitu. Karena kamu nggak bisa ngikutin dukun-dukun deh asep pakai batok kelapa, kemudian keluar cacingnya, keluar ulernya, keluar uletnya. Primitif kamu. Ya. Itu kebodohan anfaedah itu. Sekarang dokter gigi udah canggih sehingga kalau kamu mengikutinya, itu gigimu bisa rapi. Saya nggak rapi, karena bolong-bolongnya itu ada kedaluarsa semua. Saya waktu itu nggak punya duit untuk ngobati. Sehingga gigi saya ompong di sini, ompong di atas gitu. Nggak. Kalau diimplan bisa, tapi harus punya uang yang cukup untuk memasang implan. Implan kan yang paling murah, kalau nggak salah sekitar 8 juta satu biji giginya itu. Ya. Nah, itu kalau kamu punya duit diimplan, nggak apa-apa. Itu sudah canggih. Pasti minum obat. Nah, mungkin enggak. Karena harus menghilangkan rasa sakitnya, gitu. Ya, tapi kalau bermasalahan dengan yang namanya metabolik, permasalahan dengan komplikasi, permasalahan dengan degeneratif, nah, ini permasalahannya kamu terfarmasi, gitu. Kalau kamu sudah terfarmasi, ngeri sekali. Karena nanti kamu akan muncul penyakit-penyakit yang kamu tidak pernah pikirkan, tahu-tahu muncul. Dan itu menjadi satu. Contoh,
Orang yang kena gula pasti akan berhubungan dengan diabetes, gagal ginjal, cuci darah, jantung, kolesterolnya disalah-salahin. Pasti seperti itu. Padahal orang-orang ini bisa sembuh ketika kolesterolnya didukung. Kok bisa? Lah ya kan selmu butuh makan kolesterol untuk sehat. Kalau selmu nggak dikasih makan, ya kolesterolmu dianti, disirik, dibuang, dilawan. Nah terus selmu makan dari mana? Sel tubuhmu itu makanannya kolesterol, bos. Nah terus kalau kamu nggak asupan itu dari mana makannya? Ngikutin DKTR, ya sudah, lambungmu rusak, lambungmu jebol ujungnya. Lambungmu jebol, pasti kamu akan kena masalah ginjal. Lambungmu jebol, pasti kamu akan kena cuci darah ujungnya. Pasti kamu akan kena masalah yang namanya gagal ginjal. Ujung-ujung yang kemudian pasti akan berhubungan dengan jantung. Ujung-ujungnya ini yang diminum kelapi-kelapi itu. Pasti itu ke situ gitu loh. Saya loh nggak ada masalah kolesterol. Dikasih obatnya gitu ketika didiagnosa. Itu yang terjadi. Saya di LCU semuanya normal. Tapi itu yang dikambing hitamkan. No, padahal ketika ketemu sama DR yang lainnya, wah penyumbatan ini Pak, dilihat sama dia ada penyumbatan. Dilihat sama USG, darahnya balik 30% bocor. Tapi yang disalahkan apa? Yang disalahkan ya yang lain. Itu cara mereka. Nah yang dihantam pertama kali adalah, baik itu infus maupun OBAT, yang dihantam pertama kali adalah lambungmu dinetralisir. Supaya itu sakti obatnya. Nah obatnya lebih sakti, kamu sehat sementara. Beberapa minggu sakit lagi, beberapa bulan sakit lagi. Nah itu yang terjadi di sekeliling kita itu kayak begitu. Lah bisa lepas enggak caranya supaya sehat? Kembali ke siklus tubuh yang saya sering kali buat. Kembali ke siklus tubuh, bahwa tubuhmu punya siklus, adanya di otak. Adanya di otak. Saya ulangi lagi. Ketika kamu sore menjelang malam, otakmu dari beta harus menuju ke delta. Otak dari beta menuju ke delta itu ada stepnya. Dari beta turun ke alpha, alpha turun ke theta, theta turun ke delta. Tidur. Makanya nggak perlu dimakanin, nggak perlu dikasih makan. Karena ketika kamu kasih makan, kamu sedang merusak siklus itu. Nah pagi hari juga begitu. Dari delta harus menuju ke beta supaya kamu waras. Supaya kamu bisa bekerja dengan baik, beraktivitas dengan baik. Dari delta menuju ke beta, itu ada stepnya. Dari delta naik ke theta, naik ke alpha, naik ke beta. Itu sebabnya nggak perlu disarapin, nggak perlu disarap-sarapin. Karena itu udah real itu. Kamu suka nggak suka, itu yang terjadi, itu hukum tubuhmu kayak begitu. Itu siklus tubuhmu kayak begitu. Makanya orang yang tidak pernah sarapan, orang yang tidak pernah makan malam, dia lebih sehat daripada orang yang bilang, waduh ngebun pagi-pagi nyarap, malam makan. Orang-orang yang tidak makan pagi dan tidak makan malam, hidupnya lebih sehat dibandingkan dengan orang yang makannya ngeladrah. Yang asal. Kamu boleh asal makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Bebas itu. Karena apa? Karena asam lambungnya berlimpah. Kondisi otakmu dalam kondisi beta, waras total. Nah, itu caranya menjalani kehidupan. Nah, makanya karena saking banyaknya akumulasi yang tidak benar dalam tubuh, saya menganjurkan ke teman-teman untuk bisa stop OBAT itu gampang. Ikuti siklus tubuhmu. Caranya, tidak sarapan, ya bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, jam 10 makan telur 2 butir, 3 butir. Pak, kalau puasa bagaimana Pak? Ya namanya tidak sarapan, ya kamu pagi bangun tidur untuk sahur, ya minum aja, minum racikan makcin aja. Kalau kamu mau kasih asupan ke mulutmu, minumnya suplemen. Suplemen apa? Suplemen yang berhubungan dengan fungsi tubuh. Ya glifosamalglutatun, probiotik, D3K2, MCT, itu yang diminum, suplemen-suplemen itu. Sehingga kamu tubuhmu memiliki vitalitas. Jam 6 sore buka puasa baru makan, itu yang betul. Tapi kan kamu bilang malas, lapar Pak, nggak kuat. Ya sudah, ikutin aja apa yang kamu mau. Kan itu tubuhmu, mulut-mulutmu. Keputusannya ada di kamu, bukan di saya. Nah, itu caranya. Nah, lambat laun ketika obat, minumnya pagi aja. Jangan diminum siang sama sore. Itu caranya memberhentikan secara bertahap. Dos itu. Ya, konsultasi ke Mbak Vira lah. Nanti Mbak Vira punya jawabannya detail untuk nanti dibantu.
Sehat, Yes.